Ya, hari ini kita akan melanjutkan Kristologi dari John Calvin ya. Saya akan tunjukkan bukunya dulu ya, supaya Bapak Ibu di sini tahu bagian mana yang kita bahas dari John Calvin gitu ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu yang belum punya pengalaman atau ya belum bahkan mungkin misalnya belum kenal gitu ya, atau belum tahu John Calvin ya, belum tahu bukunya, ya bagus sekali ya kalau bisa baca gitu ya. Kalau yang sudah kenal dan apa, tapi kalau belum pernah baca, boleh juga baca ya. Baca, baca. Nanti ngerti atau nggak ngerti itu urusan lain gitu ya. Oke gitu ya. Yang penting ada pengalaman itu dulu baca. Nah, ini saya udah kasih bukunya juga ya ke Pak Sinuyo, nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain ya. Kita bahas bagian kedua ya dari buku ini. Calvin tuh punya empat bagian, empat bab besar gitu ya. Dan empat bab besar ini dibagi lagi bab kecil ya. Jadi Calvin itu tulis empat buku sistematik teologi gitu ya, yang besar-besar gitu ya. Nah, sistematik teologi empat yang besar-besar itu dibagi lagi. Nah, ini kayak bukuan gitu ya. Buku satu dibagi tuh sampai chapter ya, sampai chapter 18 gitu ya. Nah, buku 2 sampai chapter 18, 17 dan seterusnya gitu ya. Buku 3, buku 4 dan seterusnya sampai buku 4. Nah, yang hari ini kita bahas itu adalah buku 2 ya, di mana eh, Calvin bicara mengenai the knowledge of God ya, pengetahuan mengenai Tuhan yang adalah penebus di dalam Kristus gitu ya. Jadi kristologi ya. Nah, kemarin itu kita bahas bagian ini, the fall and revolve of Adam, the whole human race was delivered to the curse and seterusnya ya. Ini bab satu ini. Nah, yang kemarin persis ya, kita bahas itu dua halaman ini. Sampai jadi Calvin itu bukunya itu ada di chapternya itu ya, dia punya tanda kutip lah ayat-ayatnya gitu ya. Ini ayat satu gitu ya. Atau bukan bukan ayat, sorry, pasal gitu ya. Ini ada pasal satu gitu ya. Chapter one ya, pasal satu, nanti ada di bagian pasal satu itu ada ayat-ayatnya. Ada di sini ada A, ada B, tuh ya, lihat ya. Ada B, saya gedein ya. Ada C, ini ada kutipan juga dan seterusnya gitu ya. Nah, yang kemarin kita bahas itu sampai sini, sampai nomor 2. Nomor 2 ini. Nah, sampai sini. Ya. Nah, hari ini kita akan lanjut bahas yang ini ya. Jadi saya target nggak usah muluk-muluk, kita target baca Calvin semua ya, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin baca Calvin. Tapi kita minimal tahu gitu ya. Terus kita bisa apa mengecap lah ya Calvin seperti apa sih pandangannya yang sangat komprehensif, yang sangat bagus Calvin itu. Nah, ini eh, hari ini kita akan belajar yang 3 dan 4 ya, the two chief problems of self knowledge, dan ini ya, the history of false show us with what is sin is gitu ya. Unfaithfulness ya, ketidaksetiaan gitu ya. Oke, saya masuk ke ini saya ya, PowerPoint saya. Nah, jadi PowerPoint saya itu saya bikin ya berdasarkan teks ini ya. Jadi misalnya tadi ya, the two chief problems dan seterusnya ya, God's truth dan seterusnya, saya bikin atasnya itu kalimat ini ya, bawahnya itu tafsiran saya. Jadi Calvin itu bisa ditafsir macam-macam gitu ya. Jadi pernah baca buku Calvin itu something ya, satu hal gitu ya. Tapi ngerti Calvin itu hal yang lain gitu. Ngerti Calvin hal yang lain. Punya tafsiran yang Calvin, punya tafsiran yang sama ya terhadap Calvin itu juga hal yang lain gitu ya. Jadi kalau waktu saya skripsi, saya bikin yang kemarin ada perdebatan itu mengenai limited atonement gitu ya, penebusan terbatas. Nah, itu skripsi saya adalah itu ya, limited atonement, penebusan terbatas. Nah, Calvin sendiri bisa ditafsirkan macam-macam gitu ya. Nanti tergantung tafsirannya apa gitu ya. Nah, tapi saya ambil yang tafsiran limited atonement ya, Calvin sebagai limited atonement ya. Oke, saya share yang ini ya, PowerPoint saya. Sorry. Oke, ini nggak bisa gini. Kita ambil, nggak bisa digedein dia. Dia di ini aja.
Nah, digini. Hari ini kita bahas mengenai Kristologi yang kedua ya, halaman kedua itu ya. Yang chapter 3 dan 4 ya, 3 dan 4. Dua masalah utama dalam pengetahuan diri. Calvin menyimpulkan argumentasinya ya, mengetahui diri itu penting, tapi sulit. Ya, jadi kita tahu kenal diri itu penting tapi sulit ya. Dan manusia sering salah memahami diri karena dua kecenderungan ekstrim yang kemarin kita bahas ya. Pertama itu ada orang yang merasa terlalu dirinya baik gitu ya. Ini yang kemarin kita bahas kemarin. Atau putus asa ya. Ada orang yang merasa dirinya baik sekali sampai nggak butuh Tuhan gitu ya. Yang kemarin saya cerita dokter. Tapi ada orang yang sampai putus asa ya, nggak bisa ini apa ya, nggak bisa mengandalkan dirinya sama sekali. Nah, dua ekstrim ini yang membuat orang tuh sulit mengerti Tuhan gitu ya. Satu ekstrim yang gereja tertentu yang kepedean gitu ya, yang percaya kamu yakin diselamatkan atau percaya kamu yakin disembuhkan, apapun itulah ya, pokoknya terlalu kepercayaan diri ya, percaya diri yang terlalu berlebihan ya, satu gereja. Tapi ada gereja yang putus asa sekali ya kayaknya sama Tuhan gitu ya, kayaknya dia tuh budaknya Tuhan gitu ya, bukan anak gitu ya. Jadi konsep anak tuh gak ada di situ ya. Jadi Tuhan, bolehkah saya meminta sesuatu kepadamu? Jadi kayak gereja yang sungkan sekali terhadap Tuhan gitu ya. Hati-hati ya. Dua ekstrim ini jangan ditiru ya. Ada ekstrim gereja ya, lebih banyak memang gereja yang seperti ini sih ya, yang merasa terlalu baik, terlalu terlalu pantas untuk Tuhan, maka dia klaim apapun ya. Dia klaim ini, Tuhan, kau berjanji apa ya? Harta Abraham atau apa gitu ya, menjadi harta kami gitu ya, diklaim apapun dia berani klaim gitu ya, dia merasa terlalu baik, terasa terlalu pantas untuk sesuatu yang baik gitu ya, padahal dia melakukan dosa gitu ya, tapi dia merasa kayak udah pantas sekali gitu ya. Nah, ini ekstrim tertentu nggak boleh ya. Nah, ada ekstrim itu lagi, ekstrim putus asa ya, kayak hidupnya jauh sekali sama Tuhan dan seterusnya, dia nggak mungkin lah sampai kepada Tuhan. Dua itu jangan ya. Dua itu adalah masalah utama, itu masalah utama. Nah, ini di atasnya ini adalah saya kasih judul-judul ya di sini untuk ya mengerti ya, saudara bisa mengerti ya. Terang wahyu Allah gitu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Ini God's truths, therefore dan seterusnya, saudara bisa baca ya. Ini tafsiran saya di bawahnya. Calvin sepakat bahwa mengetahui diri memang adalah bagian penting dari kebijaksanaan gitu ya. Semua budaya tahu itu ya. Tapi ada perbedaan besar dalam cara orang mencari pengetahuan diri. Yang kemarin juga saya sudah bahas ya, ada pengetahuan diri yang ada orang tuh mencari pengetahuan dirinya itu pakai bakat gitu ya. Bakat dia apa? Musik. Kalau dia punya bakat musik, maka dia pemusik gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Tapi Calvin nggak pakai cara itu kan ya. Kemarin saya sudah bahas ya. Calvin pakai cara keberdosaan kita gitu ya, kelemahan kita ya. Manusia itu harus mengenal dirinya dari kelemahannya, bukan dari kelebihannya gitu ya. Semua orang mengaku self knowledge penting, tapi metode dan hasilnya berbeda antara filsafat manusia dan kebenaran alam. Calvin mengatakan pengetahuan diri bukan penemuan psikologis netral seperti yang itu ya, jago basket, jago musik, jago masak, jago main drama atau apapun lah ya. Ia harus diproses dalam terang wahyu Allah, bukan logika moral manusia. Karena apa? Kata Calvin, tanpa anugerah Allah tuh nggak mungkin ya. Menurut pemikiran manusia yang natural, ya, tanpa anugerah, orang menganggap dirinya cukup baik. Ia merasa mampu untuk moralitas, reformasi diri, dan hidup benar gitu ya. Jadi ini nggak heran ya, banyak orang tuh jadi ateis gitu ya. Pertama nggak heran banyak orang jadi ateis. Kedua, nggak heran juga banyak orang Kristen juga sebenarnya nggak pernah hidup dalam doktrin iman yang Kristen yang benar juga sih gitu ya. Jadi gini, banyak orang tuh cuma kejar moralitasnya. Maka itu banyak orang ateis yang ngapain gue butuh Tuhan ya, gue nggak butuh Tuhan untuk moralitas. Gue bisa melakukan sendiri, moralitas doang kok gitu ya. Apa? Reformasi diri gitu ya. Apa? Reformasi diri. Saya meditasi aja di Bali gitu ya. Ah, di Bali pas tuh ada ya eh, banyak pantai apa itu bisa meditasi. Meditasi. Saya hari ini melakukan yang jahat, meditasi di Nusa Dua itu ya. Saya pernah berenang di Nusa Dua apa di pantainya. Oh, indah sekali gitu ya.
bayangkan alam ciptaan gitu ya, nggak usah pakai Tuhan lah ya, mungkin saya bisa lebih baik jadi orang baik ya itu mungkin ya, mungkin hidup benar nggak menyakiti orang lain dan seterusnya gitu. Banyak orang merasa mampu ya, merasa mampu tanpa Tuhan ya. It's okay lah ya kalau mereka merasa mampu tanpa Tuhan, tapi yang paling menyedihkan adalah, yang paling menyedihkan orang Kristen juga merasa mampu ya, itu masalahnya. Itu yang jadi masalah ya. Banyak orang merasa mampu, itu it's okay gitu ya. Yang paling menyedihkan adalah orang Kristen juga merasa mampu dirinya seperti itu gitu ya, tanpa Tuhan. Tapi dia nggak tentu, dia nggak akan ngomong dalam mulutnya, tapi yang dia percaya dalam hatinya itu gitu ya. Maka dia percaya banget hidup ini dia bisa baik dan seterusnya gitu ya, reformasi diri ya, tanpa Tuhan, tanpa anugerah gitu ya. Ini kritik terhadap optimisme moral humanisme ya. Manusia merasa mampu memperbaiki diri dan hidup saleh hanya dengan tekad, asal punya tekad, punya akal budi, pasti saya merasa mampu. Pasti saya mampu ya, menjadi lebih baik dan seterusnya gitu ya. Calvin bahkan ya ini lebih ekstrem lagi. Bahkan banyak orang juga baca Alkitab ya, menafsirkan Alkitab, baca Alkitab tanpa anugerah, dia merasa mampu. Kenapa? Karena punya otak kan. Lalu punya otak, lu baca lah itu Alkitab tanpa anugerah, nggak perlu pakai anugerah gitu ya. Tafsir-tafsir ya lu baca aja buku komentar tafsir Calvin ngomong apa, Luther ngomong apa, misalnya John Piper ngomong apa gitu ya, John MacArthur ngomong apa, lu tafsir aja, pokoknya lu punya otak kan, baca tuh gitu ya. Gak perlu pakai anugerah gitu ya. Nah, ini yang menyedihkan ya. Banyak orang Kristen ini benar-benar hidup tanpa anugerah ya. Baca Alkitab tanpa anugerah, belajar doktrin tanpa anugerah, ya. Buka kelas tanpa anugerah. Oh banyak juga ya orang orang Kristen buka kelas ya. Ah, gue merasa bisa nih mampu udah baca Calvin misalnya atau apa. Dia buka kelas gitu ya. Atau buka kelas kan tinggal bikin Zoom ya kayak gini, gampang banget ya. Bikin Zoom. Ya udah merasa mampu kan bikin Zoom. Udah selesai gitu ya. Jadilah kelas tanpa anugerah Tuhan. Semuanya hidupnya tanpa anugerah Tuhan ya. Tapi Kristen labelnya, selimutnya Kristen gitu. Selimutnya Kristen, kasurnya bukan Kristen. Selimutnya doang Kristen. Calvin menunjukkan akar nih. Jadi ya, banyak orang Kristen itu sebenarnya itu semi pelagianisme ya. Banyak seperti orang kita itu sebenarnya kayak bungkusnya aja Kristen gitu ya. Selimutnya tadi saya bilang, ya. Selimutnya Kristen, kasurnya nggak pernah Kristen gitu ya. In apa on the essential hidupnya tuh nggak pernah Kristen gitu ya. Dia tuh terpecah-pecah dan terusnya. Sebentar. Jadi nggak pernah Kristen ya sama sekali ya, cuman bungkus ya. Tapi menunjukkan akar semi-veganisme yaitu gagasan bahwa manusia masih memiliki kemampuan moral untuk melakukan kebaikan rohani tanpa anugerah. Ya, ini yang dipercaya oleh semi-pelagianisme. Semi-pelagianisme itu bukan Kristen ya, ngomong-ngomong ya. Yaitu dia lawan dari Agustinus ya. Ya, jadi dia lawan dari Agustinus. Agustinus debatin ini, terus dia nanti berkembang pada zaman Luther, dia lawan dari Luther, berkembang pada zaman Calvin ya, dia lawan dari Calvin gitu ya, itu bukan Kristen gitu ya. Orang yang hidup tanpa anugerah itu bukan Kristen ya, meskipun ke gereja ya, bukan ya. Jadi banyak orang Kristen tuh hidupnya apa? Survival ya, survival ya, survival mode gitu ya. Itu itu bukan Kristen ya, itu ini ngomong agak keras ya, agak kasar ya, cuma ini bener ya. Itu binatang gitu ya. Survival mode itu binatang gitu ya. Binatang tuh hidupnya survival ya. Hari ini dia makan apa, nanti dia pikir apakah besok saya dimakan, jangan saya dimakan gitu ya. Nah, itu binatang gitu ya. Tapi manusia harusnya nggak gini ya hidupnya. Manusia harusnya nggak survival ya. Manusia harusnya hidupnya menikmati anugerah Tuhan gitu ya. And yet betul bukan tanpa survival ya. Dan tetapi bukan tanpa perjuangan, setuju gitu ya. Tapi perjuangan yang terlepas dari anugerah itu perjuangan omong kosong gitu ya. Itu perjuangan dari optimisme manusia yang terlalu pede ya, kepedean aja ya. Merasa bisa, merasa mampu. Kenapa sih orang terlalu pede gitu ya? Karena ada dosa gitu ya. Ada dosa, kesombongan gitu ya. Ambisi dan seterusnya. Ini yang akan dijelasin oleh Calvin juga. Jika seseorang tidak mengukur dirinya memakai standar manusia, tapi memakai standar kekudusan Allah,
ia akan menemukan tidak ada alasan untuk membanggakan diri. Nah ini ya, eh, tesis dari Calvin. Kenapa banyak orang kepedean? Kepedean ya, bisa selamat tanpa Tuhan. Kepedean nih, ini termasuk kepedean ya. Saya langsung aja ngomong jujur ya. Yang orang punya punya doktrin gini ya, Tuhan kasih anugerah ke semua orang ya. Anugerahnya itu bersifat umum. Nanti yang bisa percaya itu yang mau percaya. Nah, ini kepedean luar biasa ya. Bisakah maka kita percaya pada Tuhan tanpa anugerah Tuhan yang khusus itu gitu ya? Nggak mungkin. Nah, itu sangat nggak mungkin. Nah, kenapa sih tapi banyak orang kepedean gitu ya? Ini ya, Calvin bilang, dia mengukur dirinya bukan pakai standar Tuhan, kekudusan Tuhan. Dia ukurnya pakai temennya, masalahnya. Temennya lebih bodoh dari dia, temennya lebih tidak kudus dari dia, temennya lebih bercela dari dia. Dia lihat temennya, dia lihat sebelahnya, dia lihat gereja itu, dia lihat gereja ono, dia lihat sekolah ini, sekolah itu, dan seterusnya gitu. Itu yang jadi masalah ya. Masalah besar ya. Manusia itu, yang itu makanya bukan meleset ya. Manusia itu peralatannya bahkan kacau gitu ya. Peralatan untuk melihat dirinya pun kacau ya. Cerminnya itu udah rusak gitu ya manusia itu ya. Cerminnya bukan Tuhan gitu ya, bukan kekudusan Allah gitu ya, tapi orang lain gitu ya. Nah, ini yang udah rusak gitu ya. Dan maka kepedean ya, maka merasa diri bagus gitu ya, bangga gitu ya. Majelis gereja gitu ya. Wah, luar biasa gitu. Pendeta gitu ya. Kudus banget kayaknya pendeta gitu ya. Lawannya siapa? Indonesia terakhir-terakhir ini main bola jago ya. Indonesia apa sepak bolanya ya. Lawannya siapa? Coba lawan Brazil. Pernah nggak lawan Brazil? Kalau nggak 10-0 gitu ya. Lawannya siapa gitu. Persoalannya lawan, sorry Pak. Terakhir sampai mana Pak saya bicara? Putus tadi. Halo? Ya, tentang kekudusan, ini standar kekudusan Allah, Pak. Oh, Manusia standar terus, kebenaran. ya, Ya, oke. Oke, oke, thank you. Ya, jadi kita itu sering kepedean gitu ya. Kepedean kenapa? Karena lawannya nggak seimbang gitu ya. Karena lawannya kita pilih yang bawah. Tadi saya ada bilang pas ini putus mungkin nggak pendengar ya. Indonesia ini belakangan ini ya sepak bolanya lumayan bagus gitu ya. Sebelum coachnya ganti gitu ya. Gak tahu ya coachnya ganti ini saya udah gak ikutin juga ya udah. Ya. Cuma pas sebelum coachnya ganti itu lawan Jepang ya, lawan Australia pernah ya, lawan mana gitu ya. Lumayan gitu ya, lumayan kan? Ya karena lawan itu gitu. Coba lawan Brazil. Pernah nggak Indonesia lawan Brazil? Kalau nggak dibantai 10-0 gitu ya. Pernah nggak lawan Jerman, lawan Perancis gitu ya. Si Indonesia bagus gitu ya, bagus gitu, bagus saya bukan menghina ya, bagus gitu ya. Ya lawannya siapa masalahnya? Ya lawannya yang dipilih bukan dipilih ini kan emang terpilih ya. Cuma maksudnya kayak lawannya Asia gitu ya, lawannya Asia. Coba lawan Eropa, coba lawan Amerika dan seterusnya coba jauh gitu ya. Nah kita ini sering picik ya, piciknya tuh gitu ya, pilih-pilih lawan masalahnya gitu ya. Kamu pendeta ya, kamu pendeta. Supaya kamu kelihatan kudus, kamu pilih lawan pendeta yang nggak kudus lah, simpel. Kamu pendeta, kamu majelis gitu ya. Supaya kamu kelihatan lebih oke gitu majelis, kamu pilihlah, pilih, lihat-lihat nih majelis yang kurang beradab ya. Majelis tapi nggak beradab gitu ya. Majelis tapi masih berantem di gereja atau apa gitu. Kamu pilih-pilih lawan gitu ya masalahnya. Itu ya persoalannya ya. Nah ini yang Calvin bilang ya. Lawan kamu tuh apa? Lawan kamu tuh kekudusan Allah. Ngaca lah please gitu ya, nggak usah kepedean gitu ya, mau selamat bukan pakai anugerah gitu. Mau selamat pakai Tuhan pilih, Tuhan Tuhan penebusan buat siapa, buat semua orang. Nanti yang bisa selamat itu siapa?
yang menangkap anugerah Tuhan. Ngaca, please lah, ngaca gitu ya. Standar kekudusan Tuhan bukan masalah, standar itu bukan standarnya itu ya. Masalahnya bukan bukan teman kamu gitu ya, bukan teman kita tuh yang kadang kadang nggak jelas hidupnya gitu ya. Bukan gitu ya. Standar itu kekudusan Allah. Bisa nggak nyampe nggak manusia sampai ke kekudusan Allah? Sulit ya, sangat sulit. Ya. Nggak mungkin gitu ya bahkan. Semakin tapi dalam hatinya yang paling dalam manusia itu ya, semakin ia jujur ya, semakin ia sadar kegagalannya, harusnya gitu, kalau dia makin jujur. Pengetahuan diri sejati bukan melalui perbandingan horizontal dengan sesama, tapi vertikal di hadapan Allah ya. Ini dasar doctrine of sin ya. Manusia nggak pernah dapat mengenali dosa tanpa terang Allah dan firman gitu ya. Tapi kita bisa paham sih ya, kenapa banyak orang kepedean kayak gitu ya. Punya doktrin pun kepedean, punya hidup pun kepedean gitu ya. Karena memang tidak mungkin orang bisa mengenali dosanya tanpa terang Allah sendiri gitu ya. Mengenali dosanya pun perlu terang Allah gitu ya. Dibutakan. Orang yang dibutakan, sorry, itu kan perlu diterangi gitu ya. Orang yang telah dibutakan, oh, tanda kutip ya, oleh iblis itu perlu diterangi. Calvin berkata, manusia tidak boleh hanya melihat kehancuran dirinya. Ia harus juga melihat martabat asalnya sebagai ciptaan menurut gambar Allah. Ini yang dua dua yang kemarin saya kasih tahu ya. Jangan Calvin itu apa ya, imbang ya, punya doktrin itu bukan doktrin teologi kemiskinan atau teologi kekayaan ekstrem dua itu, atau teologi berkat, teologi kutuk gitu ya. Enggak, Calvin nggak punya dua ekstrem itu ya. Teologi positivisme atau teologi negativisme, teologi motif motif motivasional atau demotivasional gitu ya, bukan bukan. Calvin nggak gitu. Calvin imbang ya, melihat dua-duanya manusia itu ada positif dan negatifnya. Manusia itu punya martabat gitu ya. Yang and yet martabatnya hancur gitu ya. Karena apa? Karena dosa gitu ya. And yet juga punya martabat, jangan lupa ya. And yet hancur gitu ya. And yet punya martabat. Itu dua itu tegangan itu dipegang oleh Calvin ya. Ia harus juga melihat martabat asalnya sebagai ciptaan menurut gambar Allah. Martabat. Jika hanya melihat kehinaan, putus asa, ini yang kemarin saya kasih tahu ya. Jika hanya melihat martabat, sombong. Ini kata Calvin. Keduanya harus dipahami bersama. Ini adalah keseimbangan Calvin, martabat penciptaan plus kehancuran akibat dosa sama dengan pengetahuan diri yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya ya, siapakah kamu? Gitu ya. Ah, ini banyak orang salah jawab nih gitu ya. Saya orang berdosa. Ah, ini masih salah ya. Siapakah kamu? Saya orang berdosa. Ah, ini salah kalau kata Calvin. Ini hanya orang yang baru melihat kehancuran akibat dosa. Siapa kamu? Saya adalah ciptaan Tuhan. Ini juga salah. Salah kata Calvin ya. Tapi ditanya orang Kristen, siapakah kamu? Saya adalah orang yang diciptakan Tuhan, martabatnya itu, dan jatuh dalam dosa. Nah ini dua, komprehensif ya namanya. Kalau kamu banyak gereja cuman tekanin bahwa siapa kamu? Kita adalah pendosa. Ini salah ya. Ini hanya negatif gitu ya. Atau ada lagi ya, kamu itu berharga di mata Tuhan. Siapakah kamu? Kamu diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Allah. Dia lupa kalau segambar serupa sama Allah itu udah jatuh gitu ya. Dia lupa gitu. Dia cuma ngutip yang pertamanya doang. Dua-duanya harus ada ya. Jadi gereja Bapak Ibu gitu ya harus pegang dua-duanya. Manusia itu bermartabat tapi manusia udah jatuh gitu ya. Tapi bermartabat, tapi jatuh, tapi bermartabat gitu ya. Jadi jangan kamu hina manusia, tapi jangan kamu meninggikan manusia karena sudah jatuh gitu ya. Tapi jangan kamu hina karena dia punya martabat, yaitu apa? Diciptakan. Itu tegangan yang sangat bagus ya, diambil oleh Calvin. Ketika kita mempertimbangkan tujuan penciptaan, lalu membandingkannya dengan kondisi kita sekarang, muncul kerinduan untuk dipulihkan. Manusia merasa kehilangan makna, martabat, dan identitasnya. Lagi pula ya, kalaupun kita tidak menyamakan dengan kekudusan Kristus ya yang sudah tinggi itu ya, kita pun bisa lah sebenarnya punya pertimbangan tujuan penciptaan sebelumnya gitu ya. Kalau kalau gini, Bapak Ibu dulu pernah kaya gitu. Misalnya contoh ya, Bapak Ibu dulu pernah kaya. Terus Bapak Ibu jatuh dalam kemiskinan ya. Terus jatuh dalam kemiskinan entah judi ya, judi online kan sekarang bisa ya, atau apapun lah gitu ya. Judi online, main apalah Bitcoin atau apa, atau main apa, Bitcoin lagi anjlok gitu kan, atau apa, main trading atau main apa lagi ya. Apapun lah ya. Tapi pernah kaya gitu ya, pernah punya uang banyak gitu ya misalnya. Bapak Ibu kan akan membandingkan diri Bapak Ibu dengan keadaan sebelumnya ya. Kayak
aduh, dulu tuh saya pernah begini loh gitu ya. Sekarang saya udah nggak lagi gitu. Itu kan kita pasti pernah begitu ya. Atau yang lebih lebih ini ya, lebih yang lebih tapi nggak di ngomong kafir tapi lebih positif gitu ya. Dulu itu saya naik motor ya sama istri saya dulu ya. Kita nikah, saya nikah waktu itu masih muda sekali, umur 23 tahun ya. 23 tahun udah menikah ya, masih anak remaja, masih pemuda ya. Kita naik motor gitu ya. Terus sekarang kita ada berkat bisa beli mobil ya. Terus kadang-kadang kita kalau lagi hujan itu yang paling jadi kenangan buat kita ya. Wah, dulu itu kita kalau lagi hujan kita pakai jas hujan gitu ya. Sekarang kita di mobil gitu ya, bisa ngeliatin orang gitu ya. Kayak ada rindu rindu masa lalu dan terusnya gitu ya. Yang nggak harus positif atau negatif ya. Cuma ada rindu masa lalu. Nah, kenapa ya kita tuh nggak ada rindu masa lalu kita ya? Sebenarnya manusia itu pada awalnya nggak berdosa loh gitu ya. Rindulah masa lalu itu ya. Kita itu jadi yang kemarin ini mungkin ada beberapa yang baru datang gitu ya. Yang kemarin yang saya bilang ya, manusia itu tempatnya salah ya. Ada yang waktu itu yang kalau di TikTok ya, wajar boy, wajar manusia salah bukan nabi boy gitu kan. Ini salah ya. Manusia itu bukan tempatnya salah gitu ya. Manusia itu bukan tempatnya dosa. Manusia itu pada awalnya nggak berdosa. Ya itu manusia itu bukan sama dengan dosa gitu. Itu salah ya. Manusia, men, sama dengan sin, bukan gitu ya. Itu nggak begitu gitu. Manusia itu pada awalnya mulia, diciptakan Tuhan mulia gitu ya. Sekarang pertimbangkanlah itu ya. Tujuan kita mulia diciptakan. Bandingkanlah kondisi Taman Eden ya dengan sekarang gitu ya. Harusnya kita punya kerinduan untuk dipulihkan ya. Kita tuh dengan segala dosa kita itu menjadi apa ya, sakit gitu ya, manusia yang sakit ya, pesakitan ya, sakit rohani, sirik sama orang gitu ya, sakit rohani, jelek-jelekin orang, sakit rohani mungkin apalagi ya, tidak bisa menerima kelebihan orang ya, ini sakit rohani gitu ya. Kita tuh pesakitan gitu ya. Ya, rindulah dipulihkan ya, bisa menerima orang lain seperti menerima diri sendiri gitu ya. Itu kan ajaran Kristus ya. Kesadaran ini menimbulkan kerinduan akan pemulihan yang hanya dapat ditemukan dalam Allah ya. Tapi kesadaran itu nggak bisa pakai psikologi ya, Bapak Ibu, konseling, 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 konseling gitu ya. Iya, kalau coachingnya pakai Alkitab ya, kalau counselingnya cuma ngomong kosong tok gitu ya, nggak akan bisa ya. Counseling, counseling, kesadaran itu akan muncul ya, dan kerinduan itu akan muncul ya dalam Allah ya, temukan dalam Allah. Pemulihan itu akan muncul dalam Allah. Ini menunjukkan kerinduan eksistensial manusia adalah gema dari kejatuhan dan panggilan kembali menuju alam. Jadi kita kita tuh harusnya punya apa yang namanya kerinduan eksistensial ya, gema dari kejatuhan panggilan menuju alam gitu ya. Jadi jadi gini ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Calvin itu ya, ketika melihat kan Calvin itu kristologinya itu kan pakai antropologi ya. Kristologinya itu dimulai dengan antropologinya ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat ya, indah sekali ya, kaya sekali Calvin itu ya. Calvin itu ya tarik manusia itu ya, bukan ke surga gitu ya. Jadi kan banyak orang sekarang gereja ya, banyak sekali ya yang kayak kita tuh hidup harusnya nggak di sini Bapak Ibu, tapi di sorga gitu ya. Maka kita rindukan sorga. Maksudnya tarikannya ke depan, nggak harus salah ya. Ini nggak harus salah ya. Ini betul ya, ada tarikan ke depan bahwa kita impikan apa kerajaan sorga gitu ya. Kerajaan sorga, kemuliaan Allah yang di depan itu gitu ya. Tapi Calvin tuh bukan tarik ke sana dulu gitu ya. Calvin lihat dulu pada mulanya kamu juga di sorga kok gitu ya. Pada mulanya meskipun taman bukan sorga, bukan sorga sorry. Eh, Taman Eden tuh di bumi ya ngomongnya bukan surga itu ya. Tapi like sorga gitu ya. Taman Eden tuh cicipan sorga gitu ya. Mirip sorga gitu ya. Karena nggak ada dosa gitu ya. Gitu ya. Karena nggak ada orang sirik gitu ya dan seterusnya gitu. Taman Eden. Nah, Calvin itu tarik ke belakang gitu ya. Coba lihat deh. Dulu tuh kamu di itu loh tempat hal itu ya. Dulu tuh kita nggak berdosa gitu ya. Jadi ya boleh ya tarik ke depan, tarik ke belakang itu oke gitu ya. Cuma Calvin tuh kaya ya. Apa Bapak Ibu harap di apa bisa ngerti gitu ya. Ajaran Calvin ini sangat indah sekali ya. Kaya gitu ya. Jadi Calvin tuh nggak tarik ke depan langsung lihat lihat ke depan gitu ya. Harapannya mati 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 mati. Ada pendeta khotbahnya mati 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 mati. Itu nggak salah ya gitu ya. Nggak salah. Cuma tariknya jangan ke depan terus gitu ya. Jangan lihat ke depan terus mati 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 mati. Kita rindukan Allah mati dan seterusnya. Enggak lah, bisa tarik dari belakang kok. Kita tuh sebelumnya ya mulia kok gitu ya. Nah itu tarikan di belakang. Ini ajaran Calvin ya, sangat apa ya bagus ya, perlu diperhatikan ya oleh gereja saat ini.
kerinduan eksistensial gitu ya, kerinduan diri kita yang mendalam gitu ya, panggilan kembali menuju Allah gitu ya. Panggilan Allah itu manggil itu bukan dari depan ya, ngomong-ngomong. Allah itu manggil dari Taman Eden gitu ya. Bukan bukan nih Allah lagi nunggu di sorga nih kita panggil-panggil, bukan. Allah itu lagi Allah itu sudah menunggu sebelumnya di Taman Eden dan kita yang kabur, kita yang pergi gitu ya. Ngomong-ngomong kita pergi dari Taman Eden, diusir Allah ya betul. Calvin merumuskan pengetahuan diri menjadi dua aspek besar. Pertama, menyadari tujuan penciptaan dan karunia Allah. Menyadari penciptaan dan tujuan katanya Allah. Kedua, manusia dicipta untuk menyembah Allah, hidup dalam kebenaran dan menjadi kekal bersama Dia. Ini menghasilkan pengagungan Allah dan panggilan menuju ibadah. Kedua, menilai diri di dalam keadaan sekarang. Ketika manusia melihat kelemahan, kebodohan, dan dosa-dosanya, ia menjadi rendah hati dan bertobat. Pengetahuan diri bukan untuk pride atau despair ya, bukan untuk kesombongan atau untuk putus asa yang tadi ya, tetapi untuk menjadikan kita penyembah Allah dan pemohon anugerah. Sampai sini coba kalau ada pertanyaan supaya saya nggak terlalu banyak ini ya, apa terlalu banyak bahannya, tapi udah nggak nyambung saya gitu atau apa udah, silakan ya kalau Bapak Ibu mau tanya boleh silakan. Atau mau bantah silakan juga ya. Ini kan kita kelas ya, nggak perlu gimana-gimana. Ya, Pak. Ya, menarik sekali Pak tadi mengenai moralitas ya. Jadi betul saya melihat juga banyak kali ya gereja sekarang beberapa tentunya ya. Saya cermati memang penekanan kepada moralitas saja. Apalagi independen ya, maksudnya independen tuh uh, enggak didasari oleh karakter Kristus dan lain sebagainya ya. Jadi independen sebetulnya memang betul sih. Saya melihat kok jadi humanis. Jadi moral moral dibangun oleh humanis ya. Humanisme ya sebetulnya. Karena sama aja akhirnya kan juga orang akan melihat ini sih sama aja dengan sebelah kan, motivasi-motivasi dari berdasarkan psikologi gitu kan, nggak ada apa namanya uniqueness-nya nggak ada, begitu kira-kira ya Pak ya. Terus kedua tadi disebutkan kritik optimisme itu loh Pak. Halo, Iya, ya. kritik optimisme eh, kepada moral humanisme ya Pak ya. Kritik optimisme dari moral humanisme ya Pak ya. Itu Hmm. kalau apakah ada relevansinya dengan ketika Yesus khotbah di bukit itu loh, yang Matius 5 ayat 3 dan 6 itu Pak. Ada relevansinya enggak ya kira-kira ya? Mengenai moralisme ya tadi ya. Moralisme optimisme itu ya. Kritik optimisme. Jadi sebetulnya kan eh, yang dikritik oleh Calvin ya. Hmm. Calvin kelihatannya mengkritik optimisme yang di dalamnya moralisme. Slide keberapa tadi ya? Coba ya. Menarik itu. Bisa agak dibesarin dikit, Pak Hendrik. Hmm. Nggak kelihatan. Kalau di sana gimana tampilannya? Masalahnya kalau saya di sini Tapi saya nggak bisa kelihatan. nggak kelihatan ya, Ya kecil sekali. kecil ya. Di slide keberapa ya? Kritik optimisme. Jadi terlalu optimis ya. Ini nggak kelihatan ya Pak. Berarti slide saya nggak kelihatan kalau di. Nggak kelihatan. Kecil saya nggak bisa baca. Kelihatan, Pak. Hanya saja kalau Hah? Saya di nggak HP kelihatan. kurang besar huruf-hurufnya, Oh, Pak. Ya, ya di HP masalahnya. oh di handphone ya, oh, di handphone ya. Ya, nggak Oke, kelihatan. susah. Oh, tapi bisa di zoom Pak kalau di handphone. Bapak balik dulu terus di zoom, di di klik apa diginin Pak tangannya, itu bisa ngelihat. Tapi masih Oh ya, agak susah oke. memang. Oh iya iya iya. Nah, Sorry, sorry. Tadi Pak Darmis apa yang ini ya? Eh, Kritik. Positif. Calvin tuh ngomong-ngomong kritik bukan hanya positif sih Pak. Negatifnya juga yang tadi Iya, saya bilang. iya. Tadi di slide keberapa ya? Ini ya Pak. Ini nih. Ini kritik terhadap optimisme moral, Hmm, hmm, humanisme. hmm. Nah, frasa ini, kalimat ini itu kalau ada relevansinya saya melihat dengan
Matius 5 ayat 3 nggak? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Bisa Hmm. nggak ya kira-kira? Ada relevansinya nggak ya? Jadi gimana tuh Pak? Coba boleh Maksudnya apa? begini. Jadi kan ini kan kelihatannya tanpa anugerah, Hmm. itu kan kemudian menurut pemikiran manusia. Jadi manusia merasa mampu membangun moralismenya kan, moralitasnya dengan Hmm. kemampuan sendiri. Nah, kemudian ini yang kemudian dikritik oleh Calvin kan, bahwa ya nggak Hmm. mungkin. Kalau begitu tanpa anugerah manusia nggak bisa melihat diri sendiri secara benar gitu kan. Hmm. Kira-kira begitu ya Pak ya. Hmm. Hmm. Manusia Nah, tidak mungkin melihat diri secara benar tanpa anugerah. iya kan, Terus? Hmm. begitu kan. Nah, eh, apakah apakah ini pemahaman ini ada korelasinya enggak dengan Matius 5 ayat 3? Maksudnya begini, Ya. berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi begini, supaya Hmm. enggak terlalu over optimisme kepada diri sendiri kan begitu, Hmm. ya kan? Sehingga kita memang harus miskin di hadapan Allah. Hmm. Ya, ya. Jadi jadi memang ada kekurangan di dalam kita, ada Hmm. ketidakmampuan di dalam kita. Ya, Tetapi ya. juga tadi Betul. kan itu dari sisi negatifnya ya. Tapi dari sisi positifnya kan ada yang disebutnya tadi martabat itu kalau Calvin katakan, Ya. Hmm. ya kan? Hmm. Saya teringat juga mungkin ada kita tuh sebetulnya justified the sinners. Ada Hmm. istilah Betul. itu ya Pak ya. Betul, betul. Nah, saya kira-kira menggabungkan, mengharmonisasikan ini gitu loh. Kira-kira Hmm. bagaimana? Setuju nggak tuh Pak? Setuju sih, Pak. Itu good point ya, good point. Jadi gini ya, kadang-kadang memang kalau di Matius ini konteksnya gini, Pak. Itu miskin beneran ya kan. Oh, Jadi di dalam kitab, sorry, Matius itu nggak miskin beneran. Yang miskin beneran itu kitab Lukas gitu ya. ya, Lukas itu ya, ada miskin beneran. Matius itu miskin rohani gitu ya. misi rohani ya. Nah, Jadi artinya ya akan kebutuhan akan Tuhan, betul, Tuhan kan. Jadi betul, sebenarnya betul. kita nggak mampu, makanya miskin lah di hadapan Tuhan. Sehingga waktu kita miskin ya di hadapan Tuhan kan memang kita memerlukan memerlukan Tuhan. Bagaimana kita bisa berbangga beroptimis. Nah, tadi Ya, kan Bapak sebutkan apa ya, perbandingan seperti perbandingan kita perbandingannya jangan sama yang kira-kira lebih rendah daripada kita. Harusnya kan ya, ya, kepada Kristus, kira-kira kan begitu. betul, Pak. Yang kudusan Allah yang pertama Kekudusan ya. Kristus itu ya, iya Hmm, kan? hmm. Yang kedua dengan keadaan kita sebelumnya yang di Taman Eden gitu ya. Ya, itu tadi Jadi, martabat. eh, Tetapi saya pernah pernah punya pernah baca ada sih di kalau kita cari juga di Google itu kan justified the sinners. Jadi sebetulnya kita tuh pendosa yang dibenarkan. ya, ya. Jadi saya Itu melihat kalau aspek ke tadi depan ya. ah Kalau kalau itu aspek ke depan ya. Itu iya, ah. Jadi no kalau yang bukan bukan aspek jadi ke yang depan Pak. Jadi aspek ah, kepada melihat kepada karya Kristus. ya, ya. Nah, itu dibagi itu nanti lain lagi tuh Pak. Jadi gini, kalau yang Mm-mm. Calvin ngomongin adalah aspek di belakang ini nih. Itu tapi Yes. nggak salah ya. Itu nggak salah ya. Itu betul ya. Itu betul ya. Ini aspek di depannya tadi yang Bapak bilang ya. Ya, orang berdosa yang dibenarkan ya, justified ya. Mm-mm. Justified sinners dan seterusnya. Itu Iya, orang di depan. Jadi kita lihat karya Kristus yang membenarkan kita gitu ya. Tapi iya, yang Calvin bilang adalah kita adalah iya, orang yang dicipta gitu ya, iya. tapi juga berdosa gitu. Nah, ini yang Yang dari dibenarkan. kejadian itu ya Pak ya, di Ya, dalam ini kejadian nanti satu akan ya. masuk ke tafsiran kejadian. Wah, itu sangat bagus sekali tafsiran Calvin. Ah, Ini kejadian bagus bagus. oke, oke, oke. Jadi Calvin lagi kemudian sebetulnya dia lagi eksposisi kejadian gitu ya Pak ya. Dari Ya, aspek itu ya secara nggak kira-kira. langsung dia eksposisi kejadian. Tapi ini pasti nanti ada bagian dia langsung mengeksposisi itu ya, betul. Mm-mm. Oke, Betul, oke betul. Pak. Setuju. Mm-mm. Thank you, Pak. Thank you. Oke, thank you Pak. Oke, ada lagi respon? Satu lagi? Mungkin nggak apa-apa. Sok ya. Kan kelasnya lebih ini juga.
Terus saya lanjutin beberapa slide ya, supaya lebih kaya lagi ya. Tadi kita sampai, ya ini ya, kalau kita tahu ya keadaan kita sebelumnya gitu ya. Yang tadi ya saya cerita ya, kita entah entah orang kaya jadi miskin gitu ya, entah orang, pokoknya kita punya kerinduan sebelumnya gitu ya. Kenapa kita nggak punya kerinduan akan Taman Eden gitu ya? Kenapa sih? Gitu ya? Kenapa kita kayak apa terus menerus nyaman dengan keberdosaan kita gitu ya? Nah ini oh tadi ya, ini masuk sini ya tadi ya. Kevin rumusin dua hal ini ya. Dua aspek besar. Ini kecil ya tadi ditebak pasti karena emang kecil di situ juga. Manusia dicipta untuk menyembah Allah, hidup dalam kebenaran, menjadi kekal bersama Allah ya. Jadi ini tujuan hidup manusia ya. Tujuan penciptaan itu apa sih? Dicipta untuk menyembah Tuhan gitu ya. Ada seorang teolog ngomong gitu ya, manusia itu manusia menyembah gitu ya, pasti menyembah gitu ya. Tapi bisa bukan menyembah Allah gitu, misalnya menyembah sepak bola, menyembah musik, menyembah panggung, menyembah pengkhotbah, menyembah apapun lah ya, ya. Menyembah apapun gitu ya, menyembah buku gitu ya, menyembah yang lain gitu ya, menyembah dirinya, ini yang paling banyak ya, yang menyembah dirinya gitu ya, bukan menyembah Tuhan gitu ya masalahnya gitu ya. Manusia itu pasti menyembah sih, pasti menyembah, tapi menyembah siapa persoalannya? Pertanyaan itu menyembah siapa ya? Hidup dalam kebenaran dan menjadi kekal bersama Allah ya. Ini menghasilkan pengagungan Allah dan menuju dan panggilan dan menuju ibadah. Ya, ini yang kalau bagian ini memang kecil Pak. Nextnya Pak. Sorry. Ya, Melihat diri dalam keadaan sekarang, ya, ketika manusia melihat kelemahan, kebodohan dan dosa-dosanya. Pengetahuan diri bukan pride yang tadi. Nah, kita lanjutin. Nah, ini lumayan besar kan. Ketidaksetiaan ya, unfaithfulness gitu ya. Calvin ingin menegaskan bahwa inti dosa manusia bukan sekedar pelanggaran hukum, ya. Kita melakukan dosa di hadapan Tuhan gitu ya, bukan, tapi pengkhianatan dan ketidaksetiaan terhadap Allah gitu ya. Jika Allah menghukum dosa Adam begitu keras, nah ini masuk eksposisi kejadian dari yang tadi Pak Darmi bicarakan ya. Calvin perhatikan ya, perhatikan apa tafsiran Calvin mengenai kejadian ini sangat bagus sekali ya. Jika Allah menghukum dosa Adam begitu keras ya, berarti dosa Adam bukan hal kecil. Kita anggap kita nggak tahu lah ya, kadang-kadang manusia konyol ya kayak ya elah makan buah doang kenapa sampai diusir sih ke Taman Eden gitu. Nah itu ya, itu yang menjadi persoalan gitu, kata Calvin ya. Yang menjadi persoalan karena kamu nggak ngerti cerita itu gitu ya. Yang jadi persoalan adalah kamu anggap itu cerita murahan gitu ya, cerita gampangan, orang cuma nyuri buah gitu ya, sama kayak anak bapak ibu kadang-kadang gitu ya, misalnya suka iseng lah nyuri uang gitu. Nyuri uang siapa? Nyuri uang bapak ibu, nyuri uang papa mamanya kok nggak apa-apa, bukan curi uang tetangga gitu. Ini ibarat apa? Cuman curi buah, buah siapa? Buah 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 bapaknya kok, ala bapak gitu ya. Ah, bisa diusir gitu ya. Ya itu persoalannya kita nggak ngerti ya. Jadi kita perlu memahami dosa itu secara lebih mendalam ya. Bukan hanya melihat permukaan cerita makan buah gitu ya, nyolong buah gitu, bukan gitu ya. Kenapa sampai dihukum begitu keras? Pasti dosa Adam bukan kecil. Itu yang kata Calvin ya. Melihat makan buah sebagai dosa kecil berarti salah membaca keseluruhan tragedi kejatuhan gitu ya. Dosa maka itu ya, maka itu banyak sekali sekarang tafsirannya ini bukan bukan sekarang berkembangnya, udah lama berkembangnya gitu ya. Tapi masih bisa dibilang zaman modern gitu ya. Tafsiran-tafsiran yang nggak percaya kalau itu terjadi gitu ya. Ya elah, Adam cuma makan buah, itu mah cerita anak kecil, cerita sekolah minggu gitu ya. Sekolah minggu Bapak Ibu boleh percaya. Ini kata-kata penafsir itu bukan kata saya. Tapi sekarang jangan percaya itu. Itu cuma alegori namanya. Diilustrasikan aja, dialegorikan. Kan Tuhan sering buat alegori ini. Nah, ya Adam itu juga alegori. Sebenarnya hidup Adam mah panjang sama Hawa di situ. Dia melakukan kesalahan, 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 kesalahan lagi sampai dia udah jatuh dalam dosa benar-benar gak bisa diampuni. Itu baru cerita orang dewasa. Nah, kalau cerita anak kecil nggak bisa diceritain kayak gitu. Anak kecil ceritain ya udah nyolong buah, jatuh ke dunia gitu aja. Tapi Bapak Ibu udah bukan anak kecil lagi nih, sekarang udah dewasa. Jadi jangan percaya itu. Ini kata penafsir itu ya jangan ini takutnya koneksi putus ya nanti dibilang kata saya. Bukan, saya nggak percaya itu ya. Saya percaya itu benar ya dalam Alkitab itu tragedi ini benar. Tapi penafsirannya yang soalnya.
cara memaknainya itu yang harus dibetulin kata Calvin ya. Calvin juga percaya itu betul makan buah itu. Calvin bukan kayak penafsir yang tadi bilang itu cerita, cerita anak kecil, nanti kita punya cerita dewasa, yaitu adalah hidup biasa kok sebenarnya Adam dan Hawa sampai tapi Tuhan ampuni jatuh lagi, Tuhan ampuni jatuh lagi, sampai benar-benar nggak bisa di bukan hanya nggak bisa diampuni, Adam nggak bisa berubah gitu. Jadi kayak malaikat yang jatuh gitu. Itu kata penafsir itu ya sekali lagi ya. Itu nggak benar gitu ya. Tapi ada penafsir ngomong gitu ya. Dan which is itu make sense gitu. Which is itu make sense kalau make sense ya, masuk akal. Masuk akal kalau kita lihat dosa Adam itu sangat hal kecil gitu ya. Iya ya makan buah doang sampai diusir dari Taman Eden, seluruh anak menderita, keponakan menderita, semua menderita, hewan-hewan binatang tanah juga dikutuk Tuhan jadinya. Ini apa ya, mainan apa sih ini Tuhan gitu, lagi ngapain sih main-mainin kita atau apa, bukan gitu ya. Ini tragedi besar, tragedi kejatuhan namanya. Dosa tidak diukur dari berapa besar tindakan, tapi dari seberapa besar pemberontakan hati terhadap Allah. Ya, jadi apa sih yang diberontak oleh Adam itu hatinya kepada Allah gitu ya. Hati, bukan tindakan dia mencurinya. Hati dia berbelok gitu ya. Hati dia nggak percaya Allah gitu ya, nggak percaya firman Allah, menganggap dosa Adam hanya sebagai nafsu makan, makanya itu makan jangan nafsu, jangan ntar jadi gendut kayak saya gendut gitu. Wah ini dosa Adam nih jadi gendut ya, misalnya rakus, nggak bisa menahan diri ya. Itu cara pikir dangkal ya. Adam nggak jatuh karena rakus, bukan karena rakus. Orang rakus masih bisa ya udah diet lah atau minum apa obat apa lah. Adam nggak jatuh karena rakus gitu. Ada buah banyak, ini juga mau dicoba atau ada nggak jatuh karena penasaran, nggak begitu. Namanya orang penasaran Pak, ampuni aja lah Pak, ada penasaran doang kok. Di situ udah makan buah nanas, buah durian. Ah ini ada buah yang satu lagi nih di warna hijau apa gitu atau Pak, kan banyak kan nafsir itu apel atau apalah gitu. Penafsiran banyak sekali ya. Kadang-kadang kreatif ya penafsirannya gitu. Ya gitu buah itu belum pernah coba Adam ya, penasaran aja. Adam nggak pernah jatuh karena penasaran ya. Masalahnya bukan buahnya ya, buah itu apapun itu ya tafsir apapun, tapi sikap hati yang menolak otoritas Allah itu masalahnya. Ini mengkoreksi penafsiran literal dangkal. Calvin membaca narasi kejadian secara teologis, bukan moralistik ya. Sekali lagi ya ini yang di apa? Yang dikritik oleh Calvin ya, moralistik ya. Mencuri, tidak mencuri dari sisi moral ya. Tapi mainan kita ya, mainan orang Kristen itu bukan moral ya. Mencuri, tidak mencuri, beribadah, tidak beribadah, datang ke gereja, tidak datang ke gereja, baca Alkitab, tidak baca Alkitab, itu semua moral. Aduh, sinyal saya ini terakhir di mana Pak? Maaf, sinyalnya nggak tahu putus. Terakhir saya ngomong di mana? Iya. Sorry. Terakhir sampai saya ngomong apa Pak tadi? Terputus lagi. Halo? Terakhir saya sampai ngomong apa tadi? Calvin membaca kitab Kejadian secara teologis, Pak, bukan moralis. Ya, ya. Jadi urusan orang Kristen itu bukan moralistik ya, bukan ke gereja atau tidak gereja, bukan soal baca Alkitab, gak baca Alkitab, bukan soal apa ya, penginjilan, tidak penginjilan ini bahkan lebih ekstrim ya. Bukan itulah ya. Soal orang Kristen itu bukan itu gitu ya.
Persoalan Kristen adalah kalaupun Bapak Ibu ke gereja ya, hati Bapak Ibu kemana gitu ya. Itu persoalannya gitu ya. Arah hati ya, disposisi namanya. Arah hati gitu ya. Arah hati kita kemana persoalannya. Arah hati kita berbalik pada Tuhan atau mengikut Tuhan, itu persoalannya. Banyak orang datang ke gereja ya, datang aja gitu ya. Tapi nggak tahu dia urusin apaan gitu ya di gereja. Ntar urusin bangku, ntar urusin pot bunga, ntar nggak pernah urusin Tuhan ya. Nggak pernah hatinya kepada Tuhan ya. Banyak orang ya baca Alkitab juga ya. Baca Alkitab bisa sudah 50 kali selesai gitu misalnya contoh gitu ya. Sudah 100 kali selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai sampai Wahyu ya, oke juga sih, apresiasi juga ya, udah 100 kali bagus juga gitu ya. Tapi arah hatinya kemana gitu ya, penafsirannya kemana dan seterusnya, itu yang harus dikoreksi ya gitu ya, arah hati gitu ya. Karena Adam itu jatuh bukan karena penasaran, bukan karena mau coba-coba buah, bukan karena rakus, tapi karena arah hatinya yang berubah gitu ya. Arah hatinya tidak kepada Tuhan lagi, itu ya persoalan. Pohon pengetahuan baik dan jahat diberikan untuk menguji ketaatan dan kesetiaan Adam. Larangan itu bukan tentang buah, tapi tentang apakah manusia mau hidup bergantung pada Allah atau memilih menentukan kebenaran sendiri. Manusia ingin menentukan kebenaran sendiri, itu masalahnya ya, bukan bergantung pada Allah. Perintah itu adalah panggilan untuk iman, bukan sekedar tes moral. Jadi bukan dibuat-buat Tuhan nih, untuk tes moral loh. Sama Adam, buat Adam nih. Ah, kita bikin aja nih buah nih, buah yang satu ini. Bukan ya, bukan untuk itu ya. Dosa pertama adalah penolakan bergantung pada Allah dan usaha menjadi sumber moralitas sendiri. Bandingkan dengan iblis ya. Iblis kan ngomong apa? Kamu akan menjadi seperti Allah. Ini tafsiran Calvin. Tapi emang ada juga teks ya kan. Ya itu kita mau jadi seperti Allah gitu ya. Bukan mau tunduk pada Allah ya. Ini dosa manusia ya. Tidak mau bergantung pada Allah. Tidak mau jadi. Tidak dan usaha menjadi sumber moralitas itu sendiri. Menjadi Allah itu sendiri ya. Dua hal yang diberikan ya. Janji hidup kekal melalui pohon kehidupan. Dua, ancaman kematian melalui pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi Tuhan tuh menghadirkan dua pohon itu ya. Nah ini makanya ditafsir secara alegori dan seterusnya karena ada dua pohon yang alegori juga ya. Tujuannya menguji iman bukan logika Adam ya. Adam pikir-pikir ya. Bukan ya, bukan soal kritisisme gitu ya. Orang makin canggih berpikirnya gitu, bukan. Tapi soal arah hati sekali lagi ya. Iman gitu ya. Manusia dicipta untuk hidup dalam relasi iman bukan otonomi moral. Akar dosa Adam adalah kesombongan, keinginan menghormati diri lebih tinggi daripada Allah. Adam tidak puas menjadi ciptaan, dia ingin menjadi penentu moralitas itu sendiri, self rule ya, penentu moralitas, penentu aturan gitu ya. Calvin selaras dengan Agustinus ya, yang percaya dosa pertama adalah kesombongan rohani ya. Hati-hati ya, kesombongan rohani itu masuk dalam 7 dosa maut gitu ya. Iblis itu dosanya kesombongan gitu ya. Itu ini udah sering khotbahin lah ya. Kesombongan rohani gitu ya. Kesombongan ingin menjadi seperti Allah gitu ya. Nah, kesombongan ultimat gitu ya, rohani ingin menjadi seperti Allah. Untuk memahami dosa sepenuhnya kita harus melihat bagaimana kejatuhan terjadi ya. Melalui godaan iblis lewat ketidakpercayaan dan ketidaksediaan. Unfaithfulness terhadap firman Allah. Jadi ini bagus ya tafsir Calvin ya. Jadi ya, oke, setuju, setuju. Di sini iblis ada peran, setuju ya, godaan iblis ya. Tapi ya lihat ya, apa sih sebenarnya yang secara fundamental diuji gitu ya? Ketidaksetiaan Adam dan Hawa itu ya, dan ketidakpercayaan terhadap apa? Terhadap firman Allah gitu ya. Manusia itu jatuh ya, ketika dia tidak setia terhadap firman Allah, tidak percaya terhadap firman Allah. Iblis hanya tools, alat. Iblis itu cuma alat ya, alat yang dipakai oleh Tuhan. Buat apa? Menguji namanya, ujian gitu ya. Ujiannya boleh ada gitu, pencobaannya boleh ada, tapi kalau kamu tahu jawabannya, punya jawabannya, itu apa? Kepercayaan dan kesetiaan, kamu lewat. Ngerti gak ya? Jadi yang salah tuh bukan ujiannya gitu ya. Ini salah, yang salah Tuhan nih. Kenapa dia buat pohon yang ini ya, yang bisa yang nggak boleh dimakan itu? Kalau nggak boleh dimakan, ngapain diadain gitu ya? Ada aja nih Tuhan, nggak jelas ya. Kalau yang nggak boleh, namanya nggak boleh, ngapain dibuat? Ini kayak kalau di sekolah ya, kalau saya ngajar, itu aturan itu dibuat supaya untuk dilanggar gitu ya. Ini Tuhan jangan buat begini ya. Pohon dibuat untuk dipakan gitu ya, dilanggar gitu ya. Enggak lah ya, Tuhan bukan begitu ya. Tuhan itu menguji kesetiaan ya.
tidak percayaan, kepercayaan. Inti dosa adalah pengkhianatan relasional ya, relasi terhadap Allah ya, bukan pelanggaran pelanggaran administratif. Perlu dicatat bahwa manusia pertama memberontak terhadap otoritas Allah bukan hanya karena ia dirasuki oleh bujukan setan ya, tapi juga karena meremehkan kebenaran. Ia berpaling kepada kepalsuan. Ini ya. Manusia itu jatuh karena ini ya. Karena matanya yang buta ini tidak melihat firman Allah ya, meremehkan firman Allah. Dan tentu saja begitu kita meremehkan firman Allah, kita pun kehilangan semua rasa hormat kepada Tuhan gitu ya. Awalnya ada ini pada Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, Calvin itu nanti akhir bilang ya, Roma kan, iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Karena apa? Iblis itu pertama kali, ini canggih ya tafsiran Calvin ya. Iblis pertama kali itu yang paling dia coba ya apa? Pendengaran. Pendengaran siapa? Adam. Adam itu nggak punya pendengaran yang benar ya. Tuhan ngomong apa, iblis bilang begini kan, gitu ya. Terus Adam bilang iya 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 betul betul. Hawa ya, iya iya betul betul. Nah ini Adam si Hawa nyampein ke Adam juga, iya betul. Pendengarannya nggak oke gitu ya. Maka iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dibalik sama Tuhan. Dan tentu saja kita begitu kita mendengarkan firman Allah, kita pun kehilangan semua rasa hormat kepada Dia. Sebab jika kita tidak mendengarkan Dia dengan sesama keagungannya, tidak akan tinggal di antara kita. Dan ibadah kepadanya tidak akan sempurna. Setelah kesombongan muncul, lahirlah ambisi. Nah ini Calvin ini ya, kasih urutan. Pertama kesombongan muncul, ini manusia kalau berdosa ya. Kedua ambisi, kalau ada kesombongan pasti ada ambisi ya. Ambisi itu menghasilkan ketidakbersyukuran diri ya. Kalau kita nggak ambisinya nggak terlalu tinggi, ada orang flekmatis gitu ya. Flekmatis itu konon nggak terlalu punya tujuan hidup, nggak terlalu punya motivasi yang berlebih, nggak terlalu punya pengen berkuasa. Dia mungkin kadang-kadang yang bersyukur ya. Lebih sering gitu ya. Tapi kalau orang yang kolerik gitu ya, kalau ini pakai bahasa psikologi, kolerik yo, dia mau memimpin gitu ya. Dia nggak puas dengan hidup ini ya. Dia mau jadi pemimpin di atas. Kurang bersyukur ya. Karena apa? Tinggi sekali ambisinya gitu ya. Meskipun nggak selalu ya, nggak selalu. Nggak selalu orang yang punya ambisi kuat itu tidak bersyukur. Nggak selalu orang yang enggak atau orang yang pragmatis itu jadi bersyukur, nggak selalu gitu ya. Tapi biasanya gini ya, sombongan muncul, lahir ambisi gitu ya. Sombong itu kan melihat diri lebih daripada yang seharusnya, itu kan sombong ya maksudnya. Lebih lebih kalau kalau misalnya gini ya, ini banyak orang, masa orang Indonesia banyak yang goblok ya maksudnya. eh, Kamu juara satu ya. Tadi kamu juara satu ya sekolah. Iya, sombong, sombong itu bukan sombong, itu fakta. Lah dia juara satu ya disombong. Dia juara satu beneran, kok jadi sombong? Lah kok masa kalau ditanya kamu juara satu ya? Bukan, bukan. Itu bohong dong namanya. Gimana sih? Kalau ditanya kamu juara satu ya tadi? Ya iya. Terus kok jadi sombong? Itu fakta namanya gitu ya. Kesombongan itu kan adalah melihat diri di atas gitu ya. Tidak seharusnya gitu. Itu pertama, konsep pertama. Kesombongan konsep kedua gitu ya. Ini ada di Alkitab ya. Adalah orang yang hanya mau tahu satu kesimpulan gitu ya. Dia mau tahunya ini yang kemarin saya ngomong ya. Mm, Cuma cuma ini ya. Nggak open nggak open minded ya. Nggak open ended, sorry. Nggak open ended. Cuma open minded gitu ya. Open minded. Yuk kita diskusi yuk terbuka, bisa dia bisa diskusi sampai jam 12 malam bisa gitu. Tapi kesimpulannya tetap sama seperti dia ngomong pada saat jam 9 pagi gitu ya. Sama kesimpulannya. Udah ngomong 12 jam gitu ya. Kesimpulannya tetap sama. Saya yang benar gitu. Wah, ini kacau sekali orang kayak gini ya. Ini sombongnya minta ampun gitu ya. Nah, tapi orang sombong ini emang akan melahirkan ambisi. Nah, ambisi itu biasanya identik dengan ketidakbersyukuran ya, meskipun tidak selalu. Adam tidak puas dengan keberadaannya sebagai ciptaan Allah. Ia ingin lebih deh dari apa yang Allah tetapkan. Menjadi apa? Menjadi Allah sendiri. Dosa berasal dari sikap hati yang tidak puas dengan karunia dan posisi yang Allah berikan. Ketidakbersyukuran, ungratefulness, adalah akar dari pemberontakan terhadap Allah. Menjadi gambar Allah seharusnya sudah menjadi kemuliaan besar, tapi bagi Adam itu nggak cukup. Ia ingin menjadi seperti Allah, bukan hanya dari Allah.
Ini menyatakan struktur dosa manusia diciptakan untuk bergantung pada Allah, tapi manusia mau mencari otonomi gitu ya. Selalu ini konsepnya begini ya, manusia mau selalu bebas gitu ya. Dosa Adam bukan hanya penolakan otoritas Allah ya, tapi juga menerima fitnah terhadap Allah. Bayangin ya. Ini makanya ini nggak pernah kecil, dosa Adam itu nggak pernah cuma curi buah gitu ya. Adam tuh setuju loh sama iblis terhadap apa? Fitnahan yang diberikan oleh iblis. Baca lagi kitab Kejadian ya. Bapak Ibu boleh baca ya. Dia setuju. Kenapa dia bisa makan buah itu? Dia setuju bahwa ini si Allah ini nggak mau saya jadi sama seperti dia. Maka iblis kasih itu, dan bukan hanya iblis kasih fitnah yang kejam, Adam juga setuju fitnah yang kejam itu. Itu persoalannya. Adam mempercayai suara ular lebih daripada suara Allah. Ini kenapa terjadi tragedi kejatuhan. Bukan soal dia cuma makan buah itu ya, arah hati ya, pengkhianatan besar-besaran pada Tuhan ya. Bayangin ya kalau Bapak Ibu saya menjadi guru ya, Bapak Ibu udah ngajar ya, ngasih tahu ya murid gitu ya. Ini begini, 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 begini ya. Bapak, saya kasih tahu kamu begini loh, begini, begini ya. Supaya kamu bisa pintar, begini, begini. Ada orang lain ngomong ya, ngomong yang bertolak belakang dengan Bapak Ibu gitu ya. Lalu Bapak Ibu percaya gitu, ya. Percaya gitu. Terus ini lu diajarin begini kan, begitu kan? Kenapa? Itu supaya lu nggak lebih pintar dari dia, makanya lu diajarin begini begitu gitu. Dia percaya gitu. Wah, itu perasaan Bapak Ibu kalau jadi guru gimana ya? Ini anak murid macam apa gitu ya? Kita udah ajarin, dan ini Tuhan begitu ya. Tuhan tuh yang begitu. Adam itu bukan hanya makan buah itu ya, mengkhianat pada Tuhan gitu ya. Gak percaya Tuhan ya. Fitnah Tuhan sama ya. Seperti iblis itu ya. Dia percaya fitnah iblis daripada Tuhan gitu ya. Bayangin aja ya. Dosa adalah memilih interpretasi lain atas kenyataan selain firman Allah. Dan kita sering seperti ini ya. Kita sering sering sekali ya firman Tuhan kita buat tafsir-tafsir lucu-lucuan gitu ya. Maksudnya kayak udah jelas-jelas firmannya begini. Lu tafsir yang aneh-aneh gitu ya. Supaya apa? Supaya hidup lu selamat gitu ya. Supaya hidup kita tidak tertuduh oleh firman Allah itu gitu ya. Main-mainin tafsiran ya. Banyak pendeta tuh mainin tafsiran ya. Supaya untuk keuntungannya ya. Itu celaka sekali ya. Lebih celaka daripada Adam yang pertama gitu ya. Adam pertama pakai iblis. Ini benar-benar nggak tahu ya, dalam lingkungan iblis ini kata netizen ya. Saya ikutin netizen di TikTok ya, orang ngomong kayak gitu. Ini dalam lingkungan binatang itu nggak ada manusia ya. Tapi dalam lingkungan manusia ada binatang gitu ya. Nah ini sama ya. Dalam lingkungan iblis tuh nggak ada manusia ya. Tapi dalam lingkungan manusia ada iblis, boy. Masalah banyak iblis gitu. Dosa bukan sekedar pelanggaran hukum. Iblis itu apa ya? Ini ya, orang-orang yang interpretasi yang ngaco habis-habisan ya, yang mengkhianati Allah ya. Dikit lagi selesai. Dosa bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi penggantian otoritas firman Allah dengan sumber kebenaran lainnya. Adam dan Hawa menerima tuduhan iblis bahwa Allah tidak baik, tidak jujur, dan menyembunyikan sesuatu. Bayangin ya, Adam tuh sekeji itu ya. Adam ya, manusia terbaik yang pernah diciptakan oleh Tuhan ya. Lebih baik dari kita ya Adam itu ya ngomongnya. Manusia terbaik ya. Dia kan perwakilan kita ya, dia manusia terbaik. Bahkan percaya ini ya, Allah tuh nggak baik, Allah tuh nggak jujur, dan dia menyembunyikan sesuatu. Adam percaya itu loh, bayangin ya. Maka dia makan buah itu. Kalau dia nggak percaya itu, dia nggak makan buah itu. Adam itu, jadi ya, fenomenanya Adam makan buah. Fenomena itu apa yang nampak ya, yang nampak ya kelihatannya cuma Adam makan buah, itu fenomena ya. Noumena itu hal yang dibalik belakangnya itu apa gitu ya. Yaitu adalah Adam percaya bahwa Allah tidak baik, tidak jujur, dan menyembunyikan sesuatu gitu ya. Kejam sekali ya, keji sekali ya sikap Adam ini, sikap kita ya. Inti dosa adalah ketidakpercayaan terhadap karakter Allah, bukan hanya melanggar perintah. Ini selaras dengan akar dosa dalam Roma 1. Manusia menukar kebenaran Allah dengan kebohongan. Calvin menggambarkan urutan psikologis dosa. Pertama, ketidakpercayaan, lalu ambisi, lalu kesombongan, lalu ketidaktaatan, keras kepala ya, orang keras kepala, tindakan pemberontakan. Dosa bukan tindakan spontan, tapi proses batin yang bertumbuh karena hati meninggikan firman Allah. Karena hati meninggalkan firman Allah. Jadi kalau Bapak Ibu kita berdosa ya, kita berdosa itu yang pertama kali kita tinggalkan adalah apa? Firman Allah. Gitu. Ketika manusia kehilangan rasa takut akan Allah, ia tidak lagi memiliki pengkang moral gitu.
Ia mengikuti keinginan dan hawa nafsu. Rasa takut akan Tuhan adalah dasar moralitasnya. Jadi moralitas itu omong kosong ya, tanpa rasa takut akan Tuhan. Banyak orang mau sekedar moralitas itu omong kosong. Gak ada moralitas tanpa takut akan Tuhan. Tanpa itu tidak ada batas bagi kehendak bebas manusia. Calvin menutup Calvin mengutip Bernard Clairvaux ya, jika telinga manusia pertama membuka jalan bagi dosa dengan mendengar dusta, maka keselamatan datang melalui pendengaran Injil. Ini Calvin kutip ya. Dibalik ya sama Tuhan ya. Waktu itu ya Adam itu jatuh karena apa? Karena dia buka telinganya untuk dengerin dusta. Sekarang iman kamu bisa timbul dari apa? Dari pendengaran Injil. Nah, ini indah sekali ya. Tuhan membaliknya. Pemberontakan Adam dengan Injil. Pertama kali kamu jatuh dari kuping kamu ini dengerin dusta, bohong, fitnah. Sekarang kuping kamu harus dengerin Injil supaya kamu bertobat. Ini paralel ya, iman datang dari pendengaran. Kebenaran firman Allah yang diterima oleh iman membalikkan kerusakan pertama manusia. Karena Adam tidak akan pernah berani menentang otoritas Allah kecuali ia tidak percaya kepada firman Allah. Jadi kita itu ya, sebelum melawan Allah, kita tuh melawan firman-Nya gitu ya. Kita itu sebelum melawan Allah, kita melawan firman-Nya. Sama seperti kita itu sebelum mempercayai Allah, kita itu mempercayai firman-Nya gitu ya. Mempercayai firman Allah. Di sinilah sesungguhnya terdapat kekang terbaik untuk mengendalikan segala hawa nafsu. Pemikiran bahwa tidak ada yang lebih baik daripada mengamalkan kebenaran dengan menaati perintah Allah. Calvin mengatakan tujuan akhir dari kehidupan yang bahagia adalah untuk dikasihi olehnya. Ya. Indah sekali ya Calvin katakan tujuan akhir dari kehidupan yang bahagia. Ya. Mana ini yang atasnya ini? Later. For Adam, God's ini ya. Then that the ultimate goal of happy life is to be loved by him. To be loved by him ya. Tujuan akhir dari kehidupan yang bahagia adalah untuk dikasihi olehnya gitu ya. Kita hidup ini ya kalau apa ya nggak rasa nggak cukup lah ya nggak apa ya kalau apa ya Injil ya Tuhan mengasihi kita kita rasa kayak kayak nggak cukup ya rasanya nggak cukup gitu ya untuk saya bisa bahagia ya itu nggak tahu ya apalagi yang bisa buat kita bahagia ya kalau ini tidak cukup gitu ya ini kalau kata seorang teolog ya kalau hal ini nggak cukup ya dikasihi Allah itu nggak cukup bagi kamu ya entah apalagi yang perlu gitu ya kayaknya nggak ada lagi yang bisa membahagiakan kamu gitu ya karena dikasih Allah itu udah paling ultimate gitu ya dan itu nggak cukup buat kamu ya ya berarti nggak ada lagi mungkin yang mau cukup buat kamu memang nggak akan pernah bahagia kok kamu gitu ya terakhir kesimpulannya menurut Calvin dosa Adam bukanlah tindakan kecil tapi sikap batin yang penuh ketidakpercayaan terhadap firman Allah ketidakpuasan akan peran sebagai ciptaan keinginan untuk menjadi seperti Allah serta menerima fitnah terhadap karakter Allah. Dosa dimulai dengan ketidaksetiaan, tumbuh menjadi kesombongan dan ambisi, lalu berakhir dalam berontakan yang menghina kemuliaan Allah. Karena itu keselamatan pun datang dengan cara yang sama, namun terbalik ya melalui mendengar dan percaya pada Injil. Demikian Bapak Ibu.